Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba dan anak-anakku sekalian. Kembali lagi bersama saya Bu Zidna Aziza Rosofa dalam pembelajaran matematika kelas 7. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pertidaksamaan linier satu variabel. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, pada hari ini kita akan pelajari tentang pertidaksamaan linier satu variabel, bagaimana penerapannya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di sini Ibu harap anak-anak mampu menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel menggunakan aturan kesetaraan atau ekuivalen. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengingatkan kembali tentang ketidaksamaan. Mungkin anak-anak ketika mendengar istilah ketidaksamaan ini masih asing, tetapi mungkin anak-anak sudah pernah melihat ada tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Contohnya, kalau kita memasuki bilangan dalam matematika, di sini ada 1 ditambah 3, hasilnya 4, maka nilai 4 ini lebih besar daripada 2. Maka pernyataan ini benar. Kemudian 1 ditambah 2 kurang dari 5. Anak-anak tahu bahwa nilai dari 3 pasti lebih kecil daripada 5. Selanjutnya 3 tidak sama dengan 5. Artinya 3 ini nilainya tidak sama dengan 5. Kemudian ada 1 ditambah 2 lebih dari sama dengan 3. Arti lebih dari sama dengan ini bisa jadi nilainya itu adalah sama atau lebih. Nah, 1 ditambah 2 ini hasilnya adalah 3. Nah, kenapa dia ditulis lebih dari sama dengan bukan sama dengan? Karena di sini kita mau membahas tentang ketidaksamaan. Bisa jadi 1 ditambah 2 ini dia juga nilainya lebih dari 3 atau mungkin sama dengan 3. Begitu pula ketika 1 ditambah 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, ketidaksamaan ini jika kita membahas dalam kehidupan nyata, misalkan ada seorang anak, dia ini diberi uang oleh kedua orang tuanya untuk membeli alat tulis. Uang yang diberi adalah 17.000. Nah, dia membeli alat tulis dan menghabiskan uangnya untuk membayar adalah 13.000. Maka kalau kita boleh mengatakan bahwa anak ini tidak menghabiskan uang lebih dari 17.000 atau kurang dari 17.000. Kalau kita menuliskan dalam simbol matematika, maka uang yang dia habiskan kurang dari uang yang ia peroleh dari orang tua, yaitu dia hanya menghabiskan 13.000 padahal uang yang dia punya adalah 17.000. Jadi nilainya masih kecil. Nah, PTLSV sendiri itu apa? Kalau kemarin pada pertemuan hari Senin kemarin kita membahas ada persamaan linier satu variabel, maka ada istilah pula pertidaksamaan linier satu variabel. Apa bedanya dengan persamaan linier? Nah, bedanya ada di tanda ketidaksamaan tadi. Kalau persamaan linier menggunakan dihubungkan dengan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau kita merunut pada istilahnya, maka pertidaksamaan sendiri itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, di sini dia juga memuat variabel seperti X, seperti Y, seperti itu. Nah, kalau arti dari pertidaksamaan linier satu variabel sendiri yaitu pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi, kenapa disebut linier? Karena pangkat tertinggi dari X atau Y tadi adalah 1.
Biasanya anak-anak hanya melihatnya 2x, 3x. Nah, kenapa pangkat 1 tidak perlu dituliskan? Karena nilainya sama dengan x itu sendiri. Nah, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan dengan aturan kesetaraan. Sama seperti dengan persamaan, aturan kesetaraan ini ada 4. Ada aturan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tetapi ada perbedaan sedikit antara pertidaksamaan dengan persamaan. Nah, di sini contohnya kita akan mengambil 5 kurang dari 7. Nah, kalau kita mengambil dari contoh ketidaksamaan. Ketika kita mengambil contoh ketidaksamaan 5 kurang dari 7, dia adalah benar karena memang nilainya 5 kurang dari 7. Jika kita menggunakan aturan penambahan dengan bilangan yang sama, jadi anak-anak bisa melihat di situ bahwa di kedua ruas sebelah kiri dan sebelah kanan itu ditambahkan dengan bilangan 2. Nah, hasil dari penambahan ini adalah 7 dikurangi 9. Ternyata memang nilainya benar bahwa 7 ini nilainya lebih kecil daripada 9. Nah, kemudian untuk aturan pengurangan, sama melalui contoh 5 kurang dari 7, tetapi di kedua ruas dikurangi dengan bilangan yang sama yaitu 3. Ternyata diperoleh hasilnya adalah 2 kurang dari 4. Dan di sini karena memang nilainya 2 lebih kecil daripada 4, maka dinyatakan benar. Selanjutnya kita mau ke aturan perkalian. Di sini aturan perkalian dibedakan menjadi 2. Jadi perkalian dengan bilangan rasional positif dan bilangan rasional negatif. Nah, di sini Ibu ingin menunjukkan apakah perbedaannya ketika aturan perkalian ini digunakan ketika dikalikan dengan rasional positif dan yang satunya digunakan menggunakan rasional negatif. Jadi ketika kedua ruas dikalikan dengan bilangan rasional positif, ternyata pernyataannya benar. Contoh di sini adalah 5 dikali 2 kurang dari 7 dikali 2. Hasil yang sebelah kiri kita memperoleh 10, yang sebelah kanan kita memperoleh 14. Nah, di sini kita juga tahu bahwa nilai 10 masih lebih kecil daripada 14. Dan di sini pernyataannya benar. Nah, apa bedanya dengan negatif? Sekarang kita teliti lagi. Jika kedua ruas ini Ibu kalikan dengan negatif 3, jadi 5 dikali negatif 3, 7 juga dikali negatif 3. Kita memperoleh yang sebelah kiri adalah negatif 15, yang sebelah kanan adalah negatif 21. Padahal ketika kita membahas bilangan negatif, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Dan kita tahu bahwa posisi negatif 15 di garis bilangan dan itu di sebelah kanan dari negatif 21 pada garis bilangan. Artinya, kalau dalam bilangan negatif pada garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar, maka artinya pernyataan yang di langkah nomor 3 itu salah. Maka tandanya harus kita ubah. Karena pernyataannya salah, maka tandanya berubah. Jadi, negatif 15 ternyata lebih besar nilainya daripada negatif 21. Nah, bedanya adalah ketika dia dikalikan dengan rasional negatif, sudah bisa dipastikan bahwa tanda ini biasanya berubah. Jadi yang tadi awalnya kurang dari, maka dia berubah menjadi lebih besar dari. Yang awalnya lebih besar dari, maka berubah menjadi kurang dari. Seperti itu. Nah, anak-anak, di sini Ibu ingin menunjukkan bagaimana caranya menyelesaikan PTLSV dengan aturan kesetaraan atau ekuivalen. Di sini kalian bisa melihat bahwa ada suatu soal, kita akan menentukan penyelesaian dari 3x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 10 dan syarat dari x adalah bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini kita tulis dulu soalnya yaitu 3x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 10. Nah, dengan aturan kesetaraan, kita tahu bahwa 3x ini, jadi di kedua ruas akan kita tambahkan.
Nah, di sini kedua ruas akan kita tambahkan dengan 5. Jadi di sini 3x dikurangi 5 ditambah 5. Kemudian yang sebelah kanan pun kita tambahkan dengan 5 juga. Nah, di sini jadi sebelah kiri ketika negatif 5 ditambah 5 hasilnya 0, maka menyisakan 3x. Kemudian dikurangi yang di sebelah sini adalah 15. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat bahwa yang sebelah kiri ternyata hasilnya adalah positif. Nah, dari sini kita bisa membaginya dengan 3, kurang dari 15 juga dibagi 3. Nah, di sini ketika 3x dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah x. Kemudian yang sebelah sini adalah 5. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa x ini nilainya adalah positif, karena tidak ada negatifnya ya. Ini hasilnya adalah positif, maka tanda tidak perlu berubah. Jika x-nya ini misalkan negatif x, maka tanda harus berubah. Seperti itu. Jadi, himpunan selesaian, kalau kita penyelesaiannya di sini, penyelesaian, dan di sini adalah syaratnya bilangan cacah. Bilangan cacah tadi Ibu mengatakan bahwa dimulai dari angka 0, maka ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa 5 masuk? Karena di sini ada kurang dari sama dengan, artinya 5 termasuk dari himpunannya. Jadi ketika ada tanda kurang dari sama dengan, maka bilangannya semakin kecil semakin ke kiri yang kita sebutkan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang penerapan pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita menemui mudahnya ketika seseorang akan mengukur tanah yang ia punya. Mungkin ingin dijual atau mungkin sekitar pengukurannya ketika dia ingin menjual 1 meternya berapa rupiah. Jadi ketika orang-orang menggunakan konsep ini, mereka bisa memperkirakan kira-kira tanah ini bisa laku atau bisa dijual dengan harga berapa. Seperti itu. Nah, di sini Ibu memberikan contoh, ada Pak Hadi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang lebarnya kurang 15 meter dari panjang. Pada batas tanah tersebut akan dibuat pagar kayu. Jika keliling pagar tidak lebih dari 350 meter, berapa panjang dan lebar maksimum tanah Pak Hadi? Nah, di sini kita diminta untuk menghitung kira-kira panjang dan lebarnya ini berapa meter, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengubah kalimat soal menjadi kalimat matematika. Jadi, dari informasi soal yang kita dapatkan, kita harus mengubahnya dalam bentuk matematika agar mudah memperkirakan kira-kira panjang dan lebar maksimum tanah Pak Hadi ini berapa. Jadi, misalkan kita memisalkan panjang tanah yang berbentuk persegi panjang ini disimbolkan dengan X. Nah, karena lebarnya kurang 15 meter dari panjang, maka artinya X tadi, simbol panjang tadi, dikurangi 15. Karena ada kalimat lebarnya kurang 15 meter dari panjang. Artinya lebarnya lebih pendek 15 meter dari panjangnya. Nah, jika digambar seperti ini, jadi ada persegi panjang. Tadi panjangnya disimbolkan X dan lebarnya disimbolkan X dikurangi 15 karena dari panjang dikurangi sedikit yaitu 15 meter. Kemudian ada informasi bahwa keliling tidak lebih dari 350 meter. Jadi kita tahu bahwa keliling persegi panjang kalau kita merunut pada rumus dari persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Karena tidak lebih dari 350, maka artinya mentok paling besar kelilingnya berukuran 350 paling besar. Nah, kita tahu tadi bahwa simbol P kita simbolkan X, jadinya 2P ini kita ubah menjadi 2 dikalikan X. Kemudian untuk 2 kali lebar adalah 2 dikali X dikurangi 15.
Nah, kemudian langkah kedua adalah menyelesaikan pertidaksamaan yang sudah kita ubah tadi. Jadi dari kalimat matematika kita ubah ke bentuk kalimat, dari kalimat soal kita ubah menjadi kalimat matematika. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada 2P tambah 2L kurang dari 350. Jadi tadi kita mendapatkan P-nya disimbolkan X, sedangkan L-nya disimbolkan X dikurangi 15. Nah, di sini Ibu ingin memberikan contoh bagaimana cara menyelesaikan dari soal ini. Kita tahu ketika mengingat kembali materi aljabar, 2 dikalikan X adalah 2X. Kemudian 2 dikali X dikurangi 15, kita menggunakan lagi-lagi air mancur. Nah, seperti ini. Jadinya 2 dikalikan X 2X, 2 dikalikan negatif 15 adalah negatif 30. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan seperti ini, kita akan menghasilkan 4X dikurangi 30. Kemudian, di sini tetap 350. Karena kita ingin menyisakan 4X saja, kita menggunakan aturan penambahan, jadi 4X dikurangi 30. Untuk mengenolkan 30 maka perlu ditambahkan 30. Kemudian 350 dia juga ditambah 30. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa 4X kurang dari sama dengan 380. Nah, dari sini kita memperoleh untuk menghasilkan X saja, maka kedua ruas dibagi dengan 4. Nah, di sini 380 dia dibagi 4, maka menghasilkan X kurang dari sama dengan 95. Kita tahu bahwa X tadi adalah simbol dari panjang, maka X ini adalah simbol dari panjang, X sama dengan 95. Jadi ini karena di sini anak-anak bisa melihat bahwa X kurang dari sama dengan 95, artinya 95 ini adalah ukuran maksimum dari X, nilai maksimum dari X. Artinya panjang maksimumnya dia adalah 95, sedangkan untuk lebar karena tadi adalah kurang 15 meter dari panjang, maka 95 dikurangi 15 hasilnya adalah 80. Nah, dari sini kita tahu bahwa panjang maksimum adalah 95 meter, sedangkan untuk lebarnya adalah 80 meter. Nah, di sini Ibu ingin memberikan latihan soal. Anak-anak bisa mencoba, ada 2 soal. Jadi yang pertama adalah penyelesaian dari 12 dikurangi 3X lebih dari sama dengan 5X ditambah 9. Untuk hasilnya tadi, X ini harus bilangan bulat. Jadi kemungkinan dia bisa jadi bilangan bulat negatif atau bilangan bulat positif. Nah, yang nomor 2, ini ada suatu soal, ada suatu bis, dia dinaiki oleh 30 penumpang. Jadi ada 2 jenis penumpang, yaitu penumpang pelajar dan penumpang umum. Untuk penumpang pelajar, tarifnya adalah 1.000, sedangkan untuk tarif umum adalah 2.000. Nah, suatu hari, sopir ini mendapatkan penghasilan adalah 46.000. Jadi anak-anak diminta untuk menentukan kira-kira dengan penghasilan 46.000 itu berapa banyak pelajar yang naik pada hari itu. Itu ya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan di Google Classroom Matematika. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.